Nama saya adalah Siti Musarafah dan di sini juga saya pernah mengalami yang namanya terkena penyakit COVID-19. Saya mengalami gejala ringan. Ya, gejalanya apa? Pada waktu itu saya merasakan di tenggorokan saya ini panas dan saya rasa waktu itu adalah saya hanya gejala batuk. Tapi kenyataannya selesai itu 2 hari selanjutnya itu saya mengalami demam, ya. Mengalami demam itu cuma 1 hari, sembuh demamnya, dan kemudian 4 hari setelah demam itu saya mengalami penciuman saya itu berkurang dan rasa pun hilang sedikit demi sedikit, dan makan itu pun kita sudah merasakan rasa tidak enak. Karena saya sudah merasakan gejala-gejala seperti itu, saya sadar bahwa kemungkinan saya terpapar COVID. Dengan sendirinya saya langsung mengisolasikan diri, isolasi mandiri di rumah tanpa keluar lagi, tidak kontak lagi dengan yang lain sambil menunggu jadwal swab. Saya Dr. Vina Eka Wulandari. Hari ini saya ingin membagikan cerita sedikit saja pengalaman saya sebagai seorang pasien sekaligus sebagai tenaga medis yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi pengalaman saya selama ini ya, saya yakin saya tidak terkena COVID-19 karena apa? Pertama, tidak ada gejala satupun yang dari COVID-19 yang saya rasakan. Kayak misalnya mungkin ada penyakit ispa seperti batuk dan pilek, kemudian ada demam dan beberapa gejala lainnya. Jadi dan kemudian saya juga melakukan protokol kesehatan ya, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan yang dihimbau oleh pemerintah kita, bahwa protokol kesehatan wajib dilakukan di saat COVID seperti ini, apalagi resiko pekerjaan saya yang setiap hari selalu berhadapan sama penyakit ini. Namun pada akhirnya ketika saya melakukan pemeriksaan, saya terkonfirmasi positif COVID-19. Saya Solikin Rohmandi, personil Polres Sukamara. Sekitar 3 minggu yang lalu saya melaksanakan swab di BPG, kemudian dengan hasil positif. Selanjutnya saya melaksanakan isolasi. Dengan terpaparnya saya, untuk gejala saya termasuk tidak timbul gejala atau bisa dikatakan OTG. Yang pertama mengikuti aturan anjuran para tim kesehatan. Saya disuruh minum terutama vitamin, kemudian makanan-makanan yang bergizi, dan berjemur di pagi hari. Saya lakukan saat itu jam 7 sampai jam 8 saya olahraga ringan. Alhamdulillah, kemudian jam 9 sampai jam 10 saya berjemur lagi, namanya di rumah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan hobi tanam tanaman di sekitar rumah. Saya tanam bunga-bungaan di situ, pelihara bunga-bunga saya. Itu kegiatan rutinitas. Nah, saya tetap melaksanakan prosedur sesuai SOP. Saya tetap melaksanakan isolasi, kemudian melaksanakan swab sampai negatif. Jadi setelah saya terkonfirmasi itu, saya mencoba memperbaiki pola hidup saya dengan cara mungkin saya sekarang lebih sering berolahraga, terus makan makanan yang bergizi. Selama ini kan makanannya yang saya makan itu juga belum tentu itu polanya pola yang sehat. Jadi saya mencoba untuk mengubah itu pelan-pelan. Kemudian saya menambahkan beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Jadi kayak misalnya mencuci hidung itu wajib saya lakukan sekarang.
Karena nggak harus saya terkonfirmasi COVID dulu baru saya melakukan itu, tetapi saya ingin mencegah sebelum terjadinya COVID-19 tersebut. Jadi saya rajinkan cuci hidung, terus kumur-kumur, menggunakan antiseptik tentunya yang sudah banyak ya di pasaran. Nah, kemudian yaitu tadi sama olahraga yang rutin, itu saja. Kemudian untuk multivitamin sendiri itu juga sangat penting saya katakan, karena memang tidak banyak, ibaratnya tidak banyak membantu, tapi dia merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat imun tubuh, begitu. Dan tentunya support dari keluarga itu penting sekali untuk meningkatkan daya imun kita ya sebagai orang-orang yang terkonfirmasi COVID. Untuk masyarakat Sukamara, apabila menemui keluarga yang maksudnya sudah tahu nih ternyata dia terkonfirmasi COVID, hendaknya kita harusnya mendukung, mensupport. Jangan sampai kita menjauhi orang tersebut, karena bagaimanapun orang itu butuh dukungan, butuh support agar imunnya kembali menjadi normal kembali. Ya jangan sampai terlalu mengucilkan orang tersebut, karena itu tidak bagus untuk dia. Dan jadi kita harus saling support antara satu sama lain, jangan sampai menjatuhkan, itu sangat tidak baik sekali. Walaupun kita tidak pernah dekat dengan orang yang terpapar COVID, tapi kalau kita ada gejala, misalnya ada rasa batuk, ada mau demam, saya harap isolasilah sendiri. Gunakan masker, jangan pernah dilepas. Kalau kita ada gejala batuk, ada gejala pilek, ada rasa mau demam, walaupun tidak pernah kontak dengan penderita COVID, karena kita tidak tahu virus ini datangnya dari mana. Yang penting misalnya suaminya yang ada gejala demam, istrinya menghindarlah dulu. Kalau sehari 2 hari sembuh, demamnya sehat, alhamdulillah, berarti dia tidak COVID. Tapi kalau tetap berlanjut, nah itu perlu kita periksakan, kita perlu lapor kepada bagian dinas kesehatan bahwa kita ada gejala begini, biar nanti di swab hasilnya ketahuan. Jadi harapan saya untuk seluruh Kabupaten Sukamara ini hanya kesadaran pribadi, kesadaran dari diri sendiri untuk memutus rantai. Kalau kita semuanya sadar, insya Allah COVID di Sukamara ini cepat berlalu. Karena inilah, untuk saat ini kan kita tahu membludak. Jadi masyarakat hanya ngomong tambah banyak, tapi tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya. Itu yang saya harapkan, hanya kesadaran dari diri pribadi agar bisa mengisolasikan diri kalau sudah ada kontak dengan penderita COVID. Kalaupun tidak ada ya kontak dengan penderita COVID, tapi ada rasa demam, rasa batuk, hindarilah keluarga di sekitar kita. Dan tetap jalankan protokol. Tetap jalankan protokol kesehatan, pakai masker, atur jarak, kemudian cuci tangan yang banyak. Karena apa? Virus corona itu dia menyebar melalui hidung, mulut, dan mata. Tangan ini karena bersentuhan, ya, makanya harus banyak cuci tangan. Itu aja. Kalau kita tertib memakai masker seperti ini, insya Allah temannya yang di situ tidak akan tersebar, ya. Kecuali kalau nanti, karena kita masyarakat Sukamara ini sering ya juga saya lihat kadang-kadang masker tuh kalau udah ketemu teman tanpa sadar ya langsung seret maskernya di sini. Dan ini juga anjuran oleh dinas, dan saya dengar kemarin juga oleh para dokter itu pakai masker harus di bawah dagu, menutupi ini ya, kita menutupi, jangan hanya masker gini hanya sebagai hiasan belaka. Gunakanlah masker yang sesuai standar kesehatan ya. Itu harapan saya. Ini kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID itu dengan cara kesadaran diri pribadi. Saya Septila Wirda, saya adalah salah satu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara, dan saya juga sudah pernah sebagai terkonfirmasi COVID-19. Untuk itu saya menyarankan untuk kepada seluruh masyarakat dan PNS dimanapun berada
untuk selalu menjaga agar tidak berkerumun, tidak melakukan aktivitas di luar, tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar, karena kita tidak pernah tahu bagaimana COVID itu kita bisa terpapar COVID di mana, kapanpun, atau bagaimana caranya. Dan untuk yang masih menderita, untuk yang terkonfirm dan yang masih suspek, tetap optimis karena COVID itu bisa disembuhkan. Tetapi yakin, kita tawakal dengan Allah dan juga percaya dengan pada medis. Dan untuk masyarakat, juga untuk para PNS yang ada di luar sana, untuk selalu menjaga kesehatannya, selalu memakai masker dan menghindari berkerumun ataupun aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang, dan selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk rekan-rekan saya, personil TNI Polri, tetap semangat dan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan semoga apa yang sudah kita laksanakan, tugas yang kita sudah laksanakan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Dari ID, Ketua ID Kabupaten Sukamara, Dr. Abdul Latif, juga bekerja di Dinas Kesehatan. Kami akan menyampaikan ada beberapa hal sehubungan dengan COVID-19 yang sekiranya di Kabupaten Sukamara khususnya peningkatan angka COVID cukup signifikan, termasuk seiring dengan peningkatan angka kasus positif di tingkat nasional maupun internasional, sehingga hal ini perlu kita waspada dan perlu kita prihatin sehubungan dengan ini. Nah, semakin banyak, kenapa ini saya perlu sampaikan bahwa perlu kita ketahui kenapa pentingnya masker, pentingnya jaga jarak, pentingnya jaga jarak, pentingnya cuci tangan dan menghindari kerumunan, karena virus load ini adalah jumlahnya virus yang masuk pada saat orang terinfeksi. Semakin banyak virus yang masuk pada saat itu semakin beresiko. Kita ambil contoh si A dan si B. Kalau si A, dia pakai masker, dia pakai jaga jarak, dia mungkin cuci tangan, itu kemungkinan misalnya anggaplah dia 2% aja masuk kuman, karena dia tersaring oleh masker, ada jaga jarak, sehingga kuman yang masuk itu tidak terlalu banyak ke orang itu. Anggaplah 2 misalnya. Kalau yang si B ini, dia tidak ada yang pakai masker, kemudian tidak pakai masker, deket-deketan, ya tidak menjaga protokol kesehatan lah misalnya. Dia mungkin, contoh gampangannya ya, kita hitung-hitungnya, ini 10 yang masuk, ini 2. Nah, ini 2 pada saat bersamaan, ini 10. Pada saat yang sama, virus ini berkembang, bereplikasi, ini bisa menjadi misalnya berapa saat ya, atau berapa jam, atau berapa hari. Ini 2 kali 2 jadi 2 kali 4 jadi 4. Ini 10, jadi dengan waktu yang bersamaan jadi 100, ya kan? Ini cuma 4. Kemudian dalam waktu bersamaan lagi, ini 4 kali 4, 16. Ini 100 kali 100, artinya 10.000. Kan sangat jauh bedanya. Itulah juga salah satu faktor yang menyebabkan orang itu ada OTG, ada ringan, ada yang bergejala sedang, ada yang bergejala berat. Nah, fungsinya di situ di mana? Ya fungsi ya masker, jaga jarak, dan cuci tangan, hindari kerumunan. Itulah salah satu faktor penyebab ada yang OTG, ada yang bergejala ringan, ada yang sedang, ada berat. Di samping daya tahan tubuh seseorang itu yang menyebabkan juga
faktor juga yang menyebabkan dia bisa tahan atau tidak, termasuk juga penyakit-penyakit penyerta yang bisa mempengaruhi. Sehubungan dengan stigma di masyarakat bahwa COVID itu, penderita COVID sebenarnya kalau dia sudah 14 hari itu kemungkinan besar sudah tidak menularkan lagi, lebih-lebih sudah tidak tidak sudah swabnya negatif. Sedangkan pun protokol kesehatan, dan perlu kami sampaikan lagi bahwa memang benar COVID-19 ini hampir 80% itu tanpa gejala, 20% gejala ringan, berat, sedang, dan bahkan 5% inilah memerlukan perawatan intensif dan bahkan kematian. Kan di situ. Jadi kan tetap harus waspada. Dan yang perlu kami sampaikan, yang 80% ini yang tanpa gejala, itu menurut protokol kesehatan bahwa ya cukup diisolasi aja. Cukup sampai 10 hari, 11 hari itu kalau tanpa di swab sebenarnya. Gak perlu di swab ulang. Dan ya udah bisa kembali ke rumah. Nggak perlu di swab. Tapi kita di sini masih tetap nggak terlalu yakin, ya tetap kita swab gitu ya. Nah, negatif artinya kuman itu sebenarnya sudah nggak ada di dalam tubuh gitu ya, kalau sudah negatif. Nah, kalau sudah tidak ada, artinya kalaupun dia malahan, kalau saya secara pribadi saya lebih berani dekat dengan orang yang sudah pernah positif dibanding yang enggak, karena dia malahan itu kalaupun masih ada sisa-sisa kuman dia masuk ke kita, itu malahan jadi imunisasi gratis malahan, karena sudah tidak menularkan. Itulah kenapa protokol kesehatan itu ya sudah 10 hari yang OTG itu sudah bisa keluar dari isolasi, tetapi tentu dengan pembatasan-pembatasan, tetap hati-hati, tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, sehubungan dengan tadi ya, kita seharusnya nggak perlu terlalu takut, khawatir malahan terhadap orang yang sudah, karena kemungkinan besar itu sudah aman malahan dia, dan bahkan kemungkinan besar dia kebal terhadap itu sehingga kumannya sudah jadi artinya orang yang OTG itu secara dia mendapat imunisasi, sudah imunisasi gratis. Iya. Jadi malahan itu lebih aman dengan orang yang malahan belum pernah kena. Saya malahan lebih takut dengan orang yang belum kena di situ. Ada lagi mau ditanyakan mungkin? Mungkin harapan Bapak untuk yang sekarang bertugas, yang perawat. Oke. Ya, sehubungan dengan teman-teman sejawat, perawat, bidan yang bertugas di front line, bagaimana menjaga kesehatannya, jangan stres, dan karena ini kita harus sama-sama berjuang keras untuk saling bahu-membahu, masyarakatnya harus ikut, petugasnya harus, kemudian pemerintah. Karena tugasnya pemerintah bagaimana secepatnya melakukan tracking, harus cepat melakukan tracking supaya jangan sampai ada yang tercecer yang nggak kita temukan, kemudian harus cepat dilakukan tes supaya bisa segera dilakukan pemeriksaan, kemudian cepat melakukan pengobatan. Dan yang paling ini juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau sudah ada gejala meriang dan lain sebagainya, sudah makan obat paracetamol dan nggak ada perubahan, ya udah ke tempat kesehatan aja, fasilitas kesehatan. Jangan menunggu, karena penyakit ini adalah penyakit akut, artinya penyakit yang cepat, segera. Artinya kalau dia sudah lewat sebenarnya 14 hari sudah aman. Tapi kalau sebelum lewat itu yang bahaya dan bisa menyebabkan kematian, keterlambatan. Itu maksudnya
treatmentnya atau pengobatannya harus cepat. Jangan jadi masyarakat kalau ini jangan takut ke tempat pelayanan kesehatan. Selama masyarakat datang ke fasilitas kesehatan melakukan protokol kesehatan, dan insya Allah di fasilitas kesehatan itu juga akan menjalankan protokol kesehatan. Dan kadang memang petugas kesehatan bisa dapat ya karena kadang juga di rumah. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Dan inilah yang perlu kita jaga, karena kalau sudah masuk di dalam rumah tangga itu beresikonya di keluarga. Setelah di keluarga dia bekerja di situ kantor, di situ juga akan menyebarkan. Artinya di kantor itulah kita harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan. Kalau di rumah saya kira susah ya, karena anak kita, istri kita, atau orang tua jaga jarak susah. Jadi bagaimana intinya kita itu datang ke rumah, kembali ke rumah dengan aman. Artinya jangan membawa virus. Kalau jangan membawa virus artinya kita harus safe di luar. Pada saat kita di luar, artinya pada saat bekerja, beraktivitas di luar, bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan yang benar gitu ya. Bukan sekedar pakai masker tapi di dagu. Pada saat ngobrol buka masker. Itu yang penting kita lakukan. Kemudian hindari kerumunan, misalnya ke kafe, ke ini berhadap-hadapan gitu ya. Jadi itu sebenarnya harus jaga jarak, boleh, tapi jaga jarak, jangan berhadap-hadapan, karena di situ berhadapan ya 2 meter lah misalnya. Karena disitulah ada percikan atau droplet atau bahkan mikro droplet yang bisa menyebabkan penularan itu. Jadi yang di luar itu memang kalau tidak penting nggak usah keluar. Tetapi ya dianggap ini ya tetap yang penting kita menjalankan protokol kesehatan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan kami berharap COVID ini bisa segera berakhir dan kita harus bahu-membahu untuk mengatasi hal ini, dan salam sehat.